seperti yang saya janjikan kemarin bahwa kita akan membuat bukan tutorial ya, tapi lebih ke sharing saja. Jadi cerita sedikit bahwa saya pernah membuat sebuah dokumen perencanaan untuk pembuatan kantor serbaguna. Nah, ini seperti inilah gambarnya ya teman-teman ya. Nah, pertama yang saya lakukan adalah membuat analisa dan perhitungan volume. Jadi saya lakukan dulu survei ya teman-teman, survei, kemudian saya mengukur panjang areanya itu ada 10 meter, kemudian lebar area 9 meter. Jadi luas lahan waktu itu adalah 90 meter. Kemudian saya menentukan luas bangunan terdiri dari induk dengan panjang 6 meter, kemudian lebar 9 meter, total 54 meter persegi. Kemudian kamar mandi atau WC saya membuat waktu itu 1,5 meter panjangnya dan lebarnya adalah 2 meter dengan total 3 meter persegi. Kemudian dapur panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter dengan luas 6 meter persegi. Kemudian teras depan itu panjang 2 meter, lebar 3 meter, luas 6 meter persegi. Kalau ruang tunggu memang waktu itu awalnya direncanakan tetapi setelahnya ditiadakan. Kemudian panjang keliling as bangunan untuk pondasi batu putih yaitu posisi horizontalnya adalah 31,50 meter lari, kemudian posisi vertikalnya adalah 33 meter lari. Jadi totalnya adalah 64,50 meter. Nah, di sini kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi perlu diingat bahwa sebelum kita membuat draft, kita harus lakukan dulu survei. Nah, kemudian pada saat kita akan membuat draft, baru kita tentukan dulu kita akan menggunakan analisa harga satuan yang mana, yang tahun berapa. Di sini saya mencoba pakai yang ini teman-teman, SNI ini ya, ini kode SNI nya. Nah, ini di sini sudah lengkap teman-teman. Jadi enaknya kita pada saat membuat draft itu kalau kita sudah punya daftar analisa sesuai dengan ketentuan analisa harga satuan Permen PUPR, nah kita tinggal menghitung volume dan tinggal mengkalikan saja. Nah, itu enaknya begitu teman-teman. Jadi pernah saya kejadian waktu itu ada pengalaman sedikit ya. Jadi teman saya itu mau buat desain dan draft, tapi dia berdasarkan perhitungan tanpa analisa. Ya alhamdulillah jebol dalam artian banyak kurangnya. Nah, di sini coba kita langsung hitungan kebutuhan bahan dan HOK-nya. Tadi ini adalah satuannya 64,50 meter. Nah, kemudian di sini kita akan membuat boplang, pengukuran dan pasangan boplang. Volumenya adalah 64,50. Kita memiliki kebutuhan kayu 5/7 albasia, kemudian paku biasa, kayu papan 3/20 albasia, kemudian kebutuhan pekerja, tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Nah, di sini volume kita adalah 64,50. Kemudian di sini ada koefisien. Koefisien itu adalah indeks atau analisanya, angka analisanya. Nah, kemudian di sini kan masing-masing di SN itu sudah ada ketentuannya. Jadi tinggal kita masukkan saja di sini ya teman-teman ya. Nah, jepret, misalnya kita mau menghitung pengukuran boplang. Minum dulu. Kemudian volumenya kita masukkan ke sini teman-teman, kolom ini. Jadi nanti teman-teman buatkan tabel seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan antara koefisien dengan volumenya. Nah, kalau di sini satuannya kayak seperti kayu albasia, otomatis dia meter kubik, paku kilogram, kayu papan meter kubik, pekerja orang hari, kemudian tukang kayu orang hari, OH ya, kepala tukang orang hari, dan mandor orang hari. Nah, kalau sudah seperti ini sudah enak teman-teman. Tinggal kita nanti cari harga satuan. Itu tergantung teman-teman apakah kita mau menggunakan harga satuan SNI, karena di SNI itu kan ada harga satuannya. Nah, seperti ini nih kebutuhannya. Nah, tinggal tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana. Kalau saya lebih cenderung kita gunakan saja harga lokal atau setempat di tempat kita tinggal. Misalnya kayu albasia di sini misalnya
harganya 1.800.000. Nah nanti kita buat sheet baru lagi untuk membuat rapnya. Nah ini kan baru sebatas perhitungan kebutuhan dan bahan saja serta kebutuhan hari orang kerjanya. Jadi ini baru memunculkan perhitungannya saja. Nanti untuk totalnya itu kita buat sheet baru lagi. Yang terpenting kita tentukan dulu volume. Nah setelah itu kita buatkan perhitungannya, maka akan ketemu teman-teman kebutuhannya. Mungkin itu dulu ya. Ini kita bahas di part pertama, kita masih untuk pengukuran dan pasangan boplang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di part 2 ya.